Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait masalah pertanahan. Saya bacakan dulu beritanya dari media online demokrasi.id dengan judul "Parah, ratusan pegawai BPN jadi oknum kasus mafia tanah". Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Sofyan Jalil menyatakan terdapat 125 pegawai kementerian yang menjadi oknum dalam kasus mafia tanah. Sofyan menjelaskan 125 pegawai yang terlibat dalam kasus mafia tanah itu terhitung sejak ia menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR pada tahun 2016 lalu. Ratusan pegawai itu ada yang diberikan sanksi administrasi, dipecat dengan tidak hormat, dilaporkan ke polisi, dicopot dari jabatannya dan dimutasi. Ada oknum BPN terlibat kolusi, maksudnya jika seorang mafia tanah punya dokumen palsu, sementara mereka mengincar tanah milik saya, lalu mafia tanah ini berkolusi dengan oknum BPN, kemudian menggugat, lalu tiba-tiba warkat di kantor pertanahan hilang, kata Sofyan Senin 13 Desember 2021. Sofyan mengungkapkan modus ini biasanya dilakukan mafia tanah dengan pura-pura membeli tanah atau rumah. Mereka menggunakan penampilan seperti orang-orang terhormat. Banyak sebab dikarenakan warkat yang hilang itu tadi. Bahkan juga oknum BPN ini membatalkan hak yang akan terbit, ujarnya. Selain itu, mafia tanah ini bekerja sama dengan jaringannya untuk memenangkan perkara di pengadilan atas nama milik orang lain itu dan menang. Selain itu, mafia tanah meminta sertifikat pemilik tanah untuk pura-pura mengecek keaslian dokumen itu. Padahal mafia tanah menggunakan sertifikat itu untuk dipalsukan. Kemudian akan dikembalikan sertifikat yang diduplikat, sementara yang asli digadaikan ke bank. Tahu-tahu rumah kita sudah dilelang, terangnya. Dengan demikian, Sofyan menyarankan kepada masyarakat jangan pernah memberikan sertifikat tanah ke orang yang tak dikenal. Ia juga mengimbau agar tak sembarangan menjual tanah ke orang lain. Kalau Anda jual, kecuali menjual kepada keluarga yang Anda kenal itu oke. Tapi jika menjual kepada orang lain, gunakan agen yang reputabel. Jika kepada PPAT, gunakan yang kredibel, imbuhnya. Saat ini, Kementerian ATR telah menggandeng Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan itu perlu ada itikat baik dan lebih lagi jika melibatkan mafia tanah. Mafia tanah ini melakukan pemalsuan dokumen dan digunakan di pengadilan, pungkasnya. Inilah kawan. Inilah yang membuat banyak ribut. Ternyata mafia-mafia tanah ini bisa kong kali kong. Inilah makanya banyak permasalahan agraria tidak selesai-selesai. Ya, tidak sedikit rakyat Indonesia yang kehilangan tanah secara paksa. Ini penting ini kawan. Tolong sebarkan ini. Jadi kepada saudara-saudaraku yang di daerahnya ada sengketa lahan, yang sekiranya itu kok bisa ganda itu sertifikat, dipiralkan. Ya, silakan bisa menghubungi saya
di nomor 08 21 2352 8418. Kita viralkan yang begini-begini karena apa? Tidak sedikit permasalahan tanah di negeri ini. Ya, ada yang karena di desa atau di kampung. Ya, mungkin karena belum ada sertifikat. Ya masih mungkin patok C apa patok D itu. Tiba-tiba ada yang klaim dengan membawa sertifikat asli, seakan-akan asli. Padahal orang yang memiliki tanah belum pernah dibawa sertifikat. Ada juga yang begitu. Ada juga yang memiliki sertifikat tanah, ya kan? Tetapi ada dibuat lagi sertifikat tanah berikutnya. Ini bukan main kawan, bukan main memang ini. Ini betul-betul harus dicari sampai seakar-akarnya. Saran saya, kalau mereka yang terlibat itu adalah oknum, ya, oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan, tidak usah dimutasi. Saran saya, enggak usah turunkan pangkat, langsung pecat, akhiri langsung. Tidak perlu lagi ada kasihan-kasihan. Tidak perlu, karena mereka sendiri kalau berbuat seperti ini, mereka tidak ada rasa kasihan kepada warga. Mereka sendiri tidak punya rasa kasihan kepada rakyat. Untuk apa dikasihani orang-orang seperti itu? Yaitu orang-orang yang memalsukan dokumen, orang-orang yang kong kali kon dengan mafia tanah. Padahal mereka digaji oleh rakyat. Jadi tidak perlu dikasihani. Enggak usah lagi, oh kasihan anak istrinya. Apakah mereka pada saat memalsukan dokumen pernah memikirkan bagaimana nanti efek keluarga bagi yang diambil tanahnya? Mereka tidak kasihan. Maka orang-orang yang seperti ini oknum, ya, saran saya ya usah dimutasi Pak Menteri, pecat. Jadi silakan saudara-saudaraku yang dari berbagai daerah yang memiliki permasalahan tanah, ayo mari ke sini ke tempat saya, kita viralkan yang begini-begini. Karena saya masih mengetahui ada beberapa yang masih sengketa lahan sampai ke MK dan sebagainya, belum selesai bertahun-tahun, dan itu menguras energi, menguras waktu, menguras keuangan. Bagikan videonya kawan, sebarkan. Ada permasalahan daerah, gua tunggu di sini. Mereka, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.